tiga perilaku utama yang bisa menyebabkan halaman atau profil Anda ditandai sebagai keaslian yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sibai Official. Bagaimana caranya mengatasi monetisasi terbatas? Di sini ada original konten terbatas dan juga konten tidak asli. Nah, apa yang menjadi penyebab masalah monetisasi seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya? Simak pada video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat kamu yang baru nonton, tekan tombol like serta subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja menuju ke tutorialnya. Buat kalian yang mengalami masalah tentang konten dengan keaslian terbatas, ini dia teman-teman penyebab dan juga solusinya. Kalian simak saja ya teman-teman ya. Kita scroll dulu ke bagian bawah, yang mana di sini ada penjelasan tentang konten asli. Halaman dan profil menerima distribusi terbesar jika halaman dan profil tersebut sebagian besar berisi video yang direkam atau di-streaming oleh orang atau perusahaan produksi yang sama yang mempostingnya. Tujuan kami dari Facebook itu adalah untuk menghadiahi konten jenis ini dengan distribusi tertinggi, sehingga bisa mendapatkan monetisasi. Konten dianggap sebagai asli di semua halaman atau profil milik Anda jika ketentuannya seperti ini. Contoh konten asli itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, episode baru, klip atau trailer acara yang dibuat oleh produser, pemain, atau jaringan. Yang kedua, contoh konten asli, vlog kreator. Jika kalian seorang vlogger, itu sudah tentu kalian video asli milik kalian sendiri teman-teman. Yang ketiga, konten yang direkam oleh penerbit. Kalian bisa merekam suatu kejadian dengan menggunakan HP ataupun kamera kalian. Dan yang keempat, contohnya adalah liputan berita oleh penyiar berita. Itu salah satunya seperti itu teman-teman. Ini hanyalah beberapa contoh saja. Jenis konten lain mungkin tetap asli jika direkam atau di-streaming oleh orang atau perusahaan produksi yang sama yang mempostingnya. Selanjutnya, konten yang ditingkatkan secara berarti. Halaman atau profil yang mengutip atau membeli lisensi rekaman di videonya tetap bisa menerima distribusi dan monetisasi di Facebook jika halaman tersebut meningkatkan konten secara berarti dan menambahkan nilai pada konten itu. Ingat, halaman atau profil harus menambahkan nilai dalam video pada konten yang diposting. Contoh peningkatan yang berarti meliputi seperti ini teman-teman. Yang pertama, persona yang selalu muncul dan menambahkan informasi baru. Misalnya, muncul di overlay video untuk menambahkan komentar. Seperti video reaction teman-teman. Yang kedua, teks atau narasi suara yang selalu muncul dan menambahkan informasi baru. Misalnya, halaman atau profil olahraga yang menambahkan detail tentang kinerja pemain pada sebuah klip. Kalian bisa komentator seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pengeditan konsisten yang selalu digunakan dan menambahkan informasi baru. Misalnya, kompilasi klip yang menyertai seseorang dalam menceritakan kisah hidupnya atau 10 daftar kategori produk terpopuler dengan detail harga atau kinerja. Seperti itu juga diperbolehkan teman-teman. Lanjut, untuk masalah keaslian terbatas. Konten melanggar kebijakan keaslian yang terbatas, kami jika halaman atau profil Anda tidak memiliki peran dalam pembuatannya dan tidak mengubah sumbernya secara berarti. Ada 3 perilaku utama yang bisa menyebabkan halaman atau profil Anda ditandai sebagai keaslian yang terbatas. Yang pertama,
editorial terbatas. Halaman atau profil memposting video yang tidak direkam atau diproduksi sendiri dengan peningkatan kecil tetapi tidak berarti. Contohnya seperti voiceover, komentar, grafik, atau pengeditan kreatif yang tidak menambahkan nilai. Contohnya seperti ini teman-teman yang tidak diperbolehkan. Yang pertama ada bilah meme, kemudian ada logo atau watermark dari media lain ya teman-teman ya. Kemudian ada musik latar belakang yang mengandung klaim hak cipta. Kemudian mengubah kecepatan video. Kalian tidak diperbolehkan mengambil video orang kemudian dicepetin, gitu nggak boleh teman-teman. Kemudian menambahkan transkrip subtitle dalam bahasa yang sama dengan bahasa audio. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian mendeskripsikan hal yang terjadi di video tanpa informasi tambahan. Itu juga tidak boleh. Selanjutnya, nomor 3. Menggabungkan. Halaman atau profil mengkompilasi dan memposting video dari beberapa halaman atau konten kreator pihak ketiga. Contohnya, mengurasi konten dari beberapa sumber tanpa peningkatan yang berarti. Kemudian menggabungkan video tanpa ada peningkatan yang berarti. Jadi contoh ada kompilasi video-video lucu digabungin nih, ada 1, 2, 3 video dijadiin satu, itu nggak boleh teman-teman. Selanjutnya konten duplikat. Nah seperti ini teman-teman. Kalau ada halaman atau profil memposting konten yang sudah ada di Facebook, tetapi halaman atau profil tersebut tidak memiliki peran yang berarti dalam pembuatannya. Nah ini teman-teman pastikan kalau kalian re-upload itu jangan ada yang sudah diposting di Facebook. Jadi Facebooknya nanti akan terdeteksi sebagai konten duplikat. Kalau bisa video ori kan nanti nggak ada video yang sama. Tapi kalau kalian re-upload ada kemungkinan video orang lain juga yang sudah mengupload video tersebut. Itu adalah beberapa contoh jenis konten lain yang mungkin masih melanggar kebijakan ini. Catatan, kebijakan ini masih bisa berlaku untuk konten yang dilindungi hak cipta atau dilisensikan. Langkah berikutnya, jika halaman atau profil Anda telah ditandai karena memposting konten dengan keaslian terbatas, kami sarankan dari Facebook itu harus mempertimbangkan solusinya seperti ini. Ini solusi bagi kalian yang sudah terlanjur keaslian terbatas monetisasinya. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah harus memposting konten yang dibuat halaman atau profil Anda. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk halaman atau profil Anda adalah rutin memposting konten yang Anda buat sendiri atau bermitra khusus. Kalian harus upload video ori kalian. Dan jangan lupa, video yang sudah terlanjur kalian re-upload menggunakan konten orang lain sebaiknya dihapus saja teman-teman. Yang kedua, buat peningkatan yang berarti. Kalau kalian tidak bisa menggunakan konten asli kalian atau kalian mau re-upload, diperbolehkan oleh Facebook re-upload, tapi harus membuat peningkatan yang sangat berarti. Anda bisa menggunakan konten dari sumber lain dalam postingan selama Anda meningkatkan nilainya melalui pengeditan yang kreatif. Kalian harus kreatif mengedit video yang kalian upload itu dengan cara menambahkan voiceover atau kalian menambahkan suara kalian sendiri, kemudian komentar, dan peningkatan ini harus berarti. Artinya sekedar menggabungkan klip atau menambahkan watermark tidak memenuhi syarat sebagai peningkatan yang berarti. Yang ketiga, tinjau dan evaluasi konten Anda. Pastikan tidak memposting konten yang halaman atau profil Anda hanya berperan sedikit atau tidak sama sekali dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, jika kalian sudah menghapus video, kemudian mengupload video ori, baik itu yang video POD ataupun siaran langsung, langkah yang terakhir ini adalah kalian bisa mengajukan banding. Ajukan banding jika Anda yakin bahwa
halaman atau profil Anda telah ditandai secara keliru, Anda bisa mengajukan banding kepada tim kami jika halaman atau profil ditandai secara keliru. Tetapi Anda ingin mematuhi pedoman kami sarankan Anda memposting video original atau banyak yang mengalami perubahan dalam jumlah yang signifikan sebelum mengajukan banding. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalian sebelum banding, kalian perbaiki dulu cara ajukan bandingnya. Di sini kalian klik ajukan banding. Terus kalian bisa simak sendiri ya. Untuk cara mengajukan banding, sudah saya buatkan video sebelumnya. Silahkan kalian cek di video di deskripsi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti. Dan kalian kalau ada yang masih belum paham, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dari Sibai Official, see you next video.